Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan bacain kembali ya untuk dunia asmara bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini adalah tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir Juni 2023. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai situasi Aquarius dengan pasangannya. Oke, di situ ada Queen of Cups, kemudian di situ ada Four of Swords, kemudian di situ ada energi dari King of Wands, kemudian di situ ada energi dari The Devil, dan berikutnya di situ ada kartu dari The Sun. Kemudian di sini ada energi dari Eight of Swords, kemudian di situ ada energi dari Four of Cups, berikut di situ ada energi dari Queen of Pentacles, dan di situ ada energi dari Ten of Swords. Oke, baik. Jadi ini nampaknya kaum Aquarius lumayan gigih ya, mencoba untuk membatasi dirinya dia dengan si pasangan. Mungkin saat ini perawatan terhadap diri adalah yang paling utama. Ya bagi Aquariusnya. Memang di sini tuh membatasi diri bukan dalam artian harus selalu yang ngeblokir, menghindar, membawa tubuh fisik berjauhan. Belum tentu yang seperti itu. Setidaknya ini kalau Mari tangkap dari ranah pikiran gitu. Jadi kayak pikiran ini tuh banyak sengaja dikonsep oleh Aquarius untuk mengusahakan situasi dan keadaan berpihak kepada dia. Semua manusia itu kan inginnya bahagia, inginnya hidup tenang, inginnya berkecukupan, inginnya tidak sakit gitu ya, maunya happy, kan gitu-gitu ya. Jadi di sini Aquarius kayak ngerasa bahwa hal-hal demikian itu tuh harus dia dapatkan, hal-hal yang seperti itu tuh harus dia create, harus dia ciptakan gitu ya, terutama nanti untuk masuk tanggal 21 atau katakanlah di situ akhir dari bulan Juni. Nah, di sana ya. Mungkin bahkan untuk saat nanti ini Aquarius lebih bergerak itu atau berpikir itu tuh atau melakukan sesuatu itu tuh. Ini kayak orientasinya lebih cenderung lah, lebih condong itu tuh ke arah untuk tanda kutip ini ya, jangan dikonotasikan negatif, untuk kepuasan hidup, untuk kepuasan diri. Nah, di situ ya, untuk kepuasan diri. Jadi di sini kalau Mari rasa lebih banyak pancingan-pancingan nanti yang akan hadir dalam relationship ini pancingan-pancingannya lebih kayak cenderung datangnya dari Aquarius. Gitu loh. Jadi seperti yang ada gambaran kamu sebagai pasanganku beradaptasi ya atas kebutuhannya aku gitu. Jadi bukan aku yang akan mengikutin gaya permainannya kamu, tapi kamu ya yang ngikutin gaya mainnya aku dalam relationship. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ini kan kelihatan hubungannya belakangan hari boleh ada nemu masalah ya, ada nemu sebuah isu di situ, dan ini bisa aja isunya lumayan meresahkan isunya. Tapi satu sisi isu itu belum berhasil untuk isu yang gak enak lah, pasti namanya isu ya. Tapi isu gak enak itu tuh tidak lantas berhasil membuat hubungan ini bubar. Paling-paling sempat mengalami jeda saja. Mungkin saat sekarang ini ya, bagi kamu-kamu yang resonate dengan pembacaan, mungkin saat sekarang ini tuh agak jeda. Bicara
agak kurang gitu ya, komunikasi agak kurang, atau bahkan mungkin sedang tidak ada komunikasi di antara keduanya. Tapi walaupun tidak ada komunikasi di antara keduanya, kalau mari lihat-lihat, ini pasti dua-duanya sama-sama mikirin gitu ya. Aquariusnya mikirin ini si pasangan pun mikirin ini si Aquarius gitu. Jadi perihal tentang relationship ini tuh cukup banyak menyita perhatian bagi kedua belah pihak. Mungkin ada yang kayak ini ya, pasangannya Aquarius terutama ya. Kalau untuk katakanlah di situ bubar, aku nggak siap untuk kondisi sekarang. Aku nggak mampu bubar untuk kondisi sekarang. Gitu. Walaupun barangkali ada beberapa cerita kisah asmara ini sebenarnya nggak boleh untuk dilakonin, nggak boleh untuk dijalani, nggak baik gitu ya. Untuk beberapa ya, menurut tolak ukur entah itu agama, ya apa itu sosial, apa itu mungkin juga kepribadian yang lumayan berbeda satu sama lain, nggak tau lah entah gara-gara apa gitu ya, dari sektor mana gitu. Tapi yang jelasnya mungkin ada beberapa yang nggak pantas ini untuk dijalanin gitu. Tapi walaupun dikatakan di situ tidak pantas untuk dijalani, walaupun terbuka di situ opsi untuk mencari yang lain gitu ya. Tapi di sini pasangannya Aquarius, mari rasa aku nggak peduli dengan opsi-opsi yang lain itu. Aku nggak peduli dengan ini salah atau benar membangun relationship dengan dia. Saat sekarang aku sedang menjujuri diriku, aku mau dia. Aku sedang terobsesi dengan dia, aku sedang tergila-gila dengan dia. Gitu ya. Rancangan-rancangan di dalam kepalanya pasangan Aquarius ini tuh mari rasa lebih cenderung rancangannya kayak gimana caranya biar tanda kutip ya, aku bisa menguasai Aquarius ini. Aku bisa menjerat dia, aku bisa mengikat dia. Aku bisa membuat dia itu tuh terpikat oleh aku. Mau terus membersamai aku. Dan ini dorongannya mari rasa cukup kuat ya. Cukup kuat di situ. Jadi ini kayak seperti bukan energi separuh hati, tapi ada kesungguhan di situ, sangat. Agak sedikit berlebih-lebihan justru dengan kartu Devil di situ ya. Tapi ya begitulah ya, kadang-kadang kita mau itu yang bahasa-bahasa bucin-bucin itu loh. Nah ini sekarang pasangannya Aquarius gitu ya. Dan di sini tuh dia kayak mau nyari ini ya. Dia bukan mau nyari kesempatan, tetapi dia yang akan menciptakan kesempatan itu. Dia akan menciptakan kemungkinan itu. Dan ini nanti bisa dia kayak aktif banget ini mendekati Aquarius, walaupun di sini bisa gaya-gayanya Aquarius itu tuh agak-agak picky gitu ya, agak-agak picky, agak-agak cenderung kadang-kadang nampak jual mahalnya gitu ya, atau di situ nanti misalnya seberapa gigih pun ini pasangan untuk deketin Aquarius bisa nyikapin itu tuh slow. Bahkan mungkin bisa kayak cenderung tidak peduli. Nah, atau bukannya dia cenderung tidak peduli, tetapi kok hanya segini aja yang kamu berikan ke aku. Misal, ini contoh yang seperti apa ya? Aku ingin kamu menambahkan banyaknya apa yang kamu hadirkan dalam relationship kita. Misal, ini contoh, biasanya cuman sekali sebulan ketemu misalnya. Ini kayak kepengen jangan lagi sekali sebulan. Aku maunya itu tuh 2 kali dalam 1 minggu misal. Seperti itu. Jadi ada kayak men-challenge. Aquarius ini tuh bisa seperti men-challenge. Ini si pasangan. Gitu. Karena ini kan ya lagi-lagi ya, ini kan udah hubungan yang dewasa ya. Barangkali juga beberapa dari Aquarius menganggap bahwa aku udah kasih yang terbaik sama kamu gitu. Wajar dong kalau aku juga mendapatkan yang sama baiknya seperti yang aku kasih ke kamu. Nah seperti itu. Jadi kayak mendapatkan Aquarius ini tuh tidak gampang. Membuat Aquarius ini tuh bersedia untuk menjadi pasangan. Ini nggak kayak ngejar
cabe-cabean, enggak ya. Ini kayak mengusahakan sambel, ngulek dulu ya, beli dulu, belanja ke pasar, bawangnya lah, apanya lah, banyak yang harus dilakukan, itu intinya. Nguleknya tuh loh kan nggak gampang ya ngulek cabe ya. Nah di situ, jadi harus ada tindakan-tindakan yang nyata untuk meyakinkan Aquarius, baru dia mau berkenan ngejalani hubungan ini. Nah seperti itu. Di sana ya, harus ada sesuatu yang bisa dihadirkan oleh si pasangan biar perhatiannya Aquarius ini tuh didapatkan sama si pasangan. Nah, modelnya di situ. Tapi bisa juga energinya tuh kayak vice versa ya. Vice versanya begini. Yang seperti, udahlah nggak usah dibilang vice versanya, karena pokoknya intinya di sini tuh jalinan kasih, jalinan asmara, jalinan hubungan tidak boleh terpisah saat ini, di bulan Juni ini. Ayo, ada kayak ayo kita lampaui yuk, ini hal-hal yang memungkinkan adanya jarak yang semakin lebar di antara kita berdua. Lebih ada tarikan ke arah mengikat gitu ya, kalau mari lihat. Tarikan ke arah yang lebih mengikat di sana. Nah, ini bisa kayak cenderung juga agak sedikit memaksa. Lagi-lagi ya, ini agak sedikit memaksa. Kadang-kadang walaupun di sini Aquariusnya bisa agak-agaknya jual-jual mahal ke si pasangan, namun memang kalau maunya diri ini kan yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi bisa ini tuh Aquarius agak-agak luluh ini melihat pasangannya, karena pasangannya lumayan pinter ya untuk menebarkan jaring-jaring, jebakan-jebakan gitu ya. Tapi jangan dibilang ini jebakannya yang melulu konotasinya negatif ya, jangan seperti itu ya, nanti mari kena serang pula di kolom komentar. Ini lebih nampaknya orang yang lumayan berpengalaman atau melalui kisah bersama dengan Aquarius ini tuh dia akan mendapatkan pengalaman dan pemahaman dan bahkan triknya kayak gimana caranya menghadapi lawan jenis. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini ada nanti pertumbuhan dari pasangannya Aquarius untuk menjadi expert gitu lah, menghadapi lawan jenis ya, dalam ngebangun sebuah relationship. Nah, di situ. Memang kalau dilihat-lihat energinya ini maskulin jumpa maskulin ini, makanya mau agak-agak ada bentrok-bentrokannya. Nanti ya sama-sama keluar maskulinnya, walaupun salah satunya entah itu Aquarius atau itu pasangannya yang bertubuh fisik wanita, tapi secara tindakan ya lebih cenderung nunjukin yang energi maskulin gitu. Makanya ada agak-agak clash-clashnya di situ gitu ya. Namun ya begitu tadi, kalau dirayu-rayu ini Aquarius, sabar dalam merayu dia gitu ya. Ini luluhnya ini ke si pasangan gitu, walaupun dia mungkin sudah bilang-bilang ke diri dia sendiri, wah ini harus ditinggalkan, ini harus ini harus macam-macam kayak gitu ya, tapi sedikit aja nanti, sedikit menambahkan nanti ini si pasangan dalam bentuk mungkin lebih ngomongnya manis, mungkin lebih sering ngasih gift gitu ya, nge-gift gitu ya, atau mungkin lebih sering hadir dalam hidupnya Aquarius, luluh. Jadi yang negatif-negatif yang tadinya difikirkan tentang hubungan ini berubah menjadi, aduh janganlah dilihat terlalu negatif. Coba aku nanti jalanin dan melihat hal-hal positifnya. Jadi ibaratnya membuka diri gitu loh. Tapi ya tadi ya, Aquarius itu balik-balik, nggak usah pun melalui kartu tarot.
kalau dibaca apa adanya energi Aquarius memang agak-agak tricky di situ ya ngadapin orang-orang Aquarius ini. Karena mereka jalan pikirannya itu tuh lumayan unik gitu loh di sana. Tapi ya tadi, siapapun orang akan luluh bila diberikan rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman gitu ya. Kemungkinan besar ya akan luluh gitu. Memang sih kalau apa adanya kartu tarot ini goyang-goyangan dalam relationship ini bisa akan tetap datang gitu ya. Mungkin juga datang goyangan itu tuh lumayan intens. Misalnya sebulan adem, bulan besok agak gegeran gitu ya, sebulanan gegeran, terus 3 bulan lagi baikan, gitu-gitu di sana. Dan hubungan ini tuh tetap akan ada karena ini pasangannya Aquarius. Karena dia ini orangnya gigih gitu ya, dan memuaskan seseorang. Ini kan modelnya dia tuh orang yang mengejar gitu ya, walaupun dia ini cewek nih, si pasangannya Aquarius ini tuh, tapi di dalam diri tuh sebagai hunternya itu loh, sikap hunter itu tuh ada, pemburu gitu. Tapi pemburunya ini tuh bukan yang buru, kalau dia cewek ya, belum tentu dia tuh ngeburunya tuh kayak ngeburu gaya-gaya cowok, nggak gitu lah. Tapi yang jelasnya ada yang mau ngepepet gitu loh. Dia pepet, entah bagaimanalah caranya. Gitu. Tapi yang jelasnya dia akan tunjukkan dirinya dia di hidupnya Aquarius ini. Gitu. Dia bisa aja nggak nelfon 100 kali satu hari, bisa aja nggak kayak gitu. Adalah namanya jalan ya, namanya cara ya, 1001 jalan 1001 cara. Tapi itu yang semangat di dalam diri ini tuh adalah semangat memiliki. Ini nanti akan menawarkan apa aja gitu ya, merayu kah. Ini ada ajakan, ayo kita bahagia gitu loh. Ayo kita senang-senang, minimal kayak gitu nih pasangannya Aquarius. Ayo kita happy-happy. Maunya dia kayak gitu. Ayo kita happy-happy. Bahagiaku salah satunya, apalagi untuk saat ini, bahagiaku tertinggi untuk saat ini adalah bisa mendapatkan kamu Aquarius. Itu ya. Karena mungkin sektor lain dalam kehidupan sudah baik-baik saja. Bisnis oke, uang lancar terus, karir naik, mungkin kayak gitu ya. Sehingga ya untuk saat ini bisa fokus dalam hal asmara, dalam hal cinta. Dan di sini dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Seolah-olah dia kayak ngerasa bahwa aku bisa menaklukkan kamu. Dan ini asik, mainnya menaklukkan kamu itu ngilu-ngilu asik gitu loh. Ada ngilunya, pasti ada ngilunya. Tapi ini bisa pasangannya Aquarius, makin sering dia merasakan ngilu, makin tertantang dia. Makin merasa dia di-challenge gitu loh. Ya. Jadi kayak mendapatkan penolakan mungkin juga mimik wajah masem gitu ya. Itu bikin dia, oh kamu masem hari ini ya. Baik, besok aku akan bikin kamu tergila-gila ke aku. Nah kira-kiranya gitu. Kira-kiranya gitu. Itu ya. Jadi kayak selalu ada dorongan yang lumayan besar dari dalam dirinya pasangan Aquarius ini. Gitu ya. Mungkin juga di sini memang banyak terpuaskan dia. Entah itu terpuaskan, maaf ya, di sini kan urusan asmara berarti kita semua orang dewasa di sini. Kan hanya orang dewasa yang layak untuk membangun asmara ya. Jadi di sini mungkin juga dari sisi seksual puas. Gitu ya. Dari sisi seksual itu tuh kayak wah, gitu loh. Ngena gitu, dapet gitu ya. Gitu. Juga mungkin ada beberapa yang walaupun ini Aquarius tanda kutip buruk di matanya dia, tapi keburukan Aquarius itu tuh justru dia anggap sebagai pelengkap dari otentiknya Aquarius ini. Di situ.
namanya energi-energi maskulin kan memang dia pemburu ya, agak sulit itu didapat. Wah, makin semangat gitu kan. Nah, Mari rasa trik-trik kejar tangkap itu yang dimainkan oleh pasangan oleh Aquarius. Walaupun di sini bisa sebenarnya ya kejar tangkapnya bukan kayak permainan apa gitu ya, hanya pancaran ekspresinya kemudian terbaca seperti itu, modelnya kayak kejar tangkap gitu. Jadi ini kayak aku nggak akan bisa mudah memakan pancinganmu, tambahkan lagi taruhanmu untuk dapetin aku. Namun itu bukan yang egois dengan sengaja gitu ya, narsistik dengan sengaja. Hanya begitulah Aquarius, itulah model orangnya. Dia nggak bikin-bikin itu, bukan kayak pria atau wanita yang ada itu kan yang narsistik kan, wah ada orang yang sayang sama aku, ada orang cinta, ada orang yang mau sama aku, wah udah tak main-mainin lah. Nggak yang kayak gitu, nggak kayak gitu. Dia punya standar. Aquarius ini kalau Mari lihat dia punya standar yang lumayan tinggi. Sekarang dia mau melihat apakah standarku ini dalam membangun hubungan itu kamunya itu nunut gitu. Apakah kamu ada di standar itu? Gitu Aquariusnya. Itu ya, kalau sayang, aku sayang sama kamu. Gitu, bukannya aku nggak sayang sama kamu, aku sayang. Gitu. Dan dalam sebuah hubungan, kalau aku udah serius banget, aku mau nih ngasih banyak hal. Gitu. Mungkin di awal-awal pasangan Aquarius yang banyak mengejar Aquarius, tapi kalau betul-betul nanti Aquarius bisa ditaklukkan, ini Aquarius bisa akan ngasih segalanya. Ngasih yang terbaik gitu. Di situ ya, walaupun mungkin tidak akan menomorduakan dirinya, hanya saja yang pasti dia nggak akan sia-siain lah sebuah hubungan gitu ya. Membangun hubungan hanya sekedar nggak jelas-jelas gitu tuh biasanya orang-orang Aquarius nggak mau gitu ya. Nah di situ, tapi ya itu tadi mungkin juga kayak entah ini Aquariusnya memang orang yang datang dari level hidup sosial yang sudah tinggi gitu ya. Ini bukan berarti hanya kaya raya, tapi orang berilmu, orang yang punya apa gitu ya. Ini bisa kayak bukan orang sembarangan ini. Mari lihat Aquarius ini, maksudnya bukan kayak perempuan atau pria yang kegilaan mencari cinta, nggak yang kayak gitu. Ini mau ini sabar, slow, mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Nah kayak gitu ya. Jadi dalam hubungan dengan pasangannya ini sebenarnya pengen mau ngasih yang terbaik, tapi kamu pantas nggak dikasih yang terbaik gitu. Jadi dipancing dulu nih, beberapa dari Aquarius ini mancing dulu ini si pasangan biar dia bisa kayak lihat sungguh-sungguh ini si pasangan sebenarnya seperti apa ke dia gitu ya. Begitu, tapi Aquarius ini bisa nggak main-main ya. Begitu dia bilang dia nggak mau, begitu ini dia bisa ilfil, begitu dia bisa mengsugesti dirinya dia lebih dalam lagi, ini bisa dia tuh yang kayak dia nggak butuh ini si pasangan gitu loh. Ada nanti Aquarius itu tuh dia setia kepada dirinya dia, begitu nanti dia bilang aku tidak dengan kamu, maka mau dikasih pun dia sejagat raya ini tawaran oleh si pasangan, dia bisa nggak akan menerima gitu loh. Karena ini orang-orang Aquarius yang Mari tarik ini tuh dia makin tua dia ya, makin tua dia, ini dia bisa makin kayak nyari bahagia itu bukan di luar diri, tapi di dalam diri gitu loh. Masuk ke ranah lebih spiritual gitu ya, mengambil tanggung jawab atas hidup sendiri. Sehingga dia nggak butuh melekat kepada siapapun. Nggak yang kayak orang, oh selamatkan aku dong, kasih aku ini dong, kasih aku itu dong. Enggak, dia akan upayakan sendiri dari dalam dirinya dia gitu. Ini mau ini sabar menjomblo gitu ya, mau sabar menjomblo untuk nyari yang selevelan dengan dia atau yang di atas levelnya dia. Biasanya kalau energi-energi seperti ini tuh dia nggak mau itu, maaf ya ini bahasanya Mari ya, kebetulan Mari Tionghoa, orang energi-energi kayak gini tuh nggak mau itu yang energi cincai-cincai gitu. Cincai-cincai itu apalah ya padanan bahasanya ya, yang udahlah padanya aja lah mungkin gitu. Dia nggak mau itu yang udahlah apa adanya aja lah
nggak mau dia. Mungkin kalaupun dia mau, udah deh aku terima kamu apa adanya, tapi itu bisa sebentar aja gitu. Udahlah, aku turunkan standarnya aku untuk bisa dengan seseorang, tapi sebentar aja, nanti dia tersiksa lagi tuh. Sudah dia tersiksa baru dia sadar pada dirinya, enggak lah, aku nggak bisa berhubungan dengan seseorang hanya sekedar hanya kayak dapatin sabar-sabar apa adanya, aku nggak bisa. Nanti dia tersiksa lagi, baru nanti dia akan kembali kepada jati dirinya, dia mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin lebih kayak cenderung tuh pasangannya Aquarius yang lebih banyak kontribusinya di dalam relationship, dia yang lebih mungkin sering telepon, sering ngajak jumpa, sering gini, sering gitu. Dia yang lebih kayak cenderung heboh sendiri gitu ya, lebih kayak cenderung ya, dia pun mau jujur gitu kan, dia pun mau jujur, aku ingin dengan kamu. Ya tentu dia akan melakukan ini dan itu dan segala macam gitu. Dan di sisinya Aquarius lebih kayak cenderung tenang untuk menyikapi. Nah, demikian ya. Baik, dalam bacaan ini hadir energi dari Cancer, Gemini ada di situ, Capricorn hadir, kemudian ada energi dari Leo di sana, ada Sagittarius, ada Aries. Kemudian di situ ada energi dari Aquarius sendiri, Capricorn hadir di situ. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.